Ya, belajar dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16, di mana firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Menurut saya dalam kehidupan ini, hidup ini sama seperti pengembara. Life is as a journey. Kita tidak sekedar lari sprint, tapi sebuah perjalanan panjang. Untuk sebuah perjalanan panjang, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Yang pertama, arah yang ditentukan oleh GPS. Kita harus konsisten pada GPS. Kemana GPS mengarahkan kita sesuai dengan tujuan kita. Dan GPS kita adalah firman Allah. Kita tidak boleh lari daripada firman Allah. Kalau tidak mau, kita jalan berputar-putar di padang gurun, sebagaimana bangsa Israel sudah menghadapinya. Yang mestinya cukup 3 bulan, 4 bulan, mereka harus lalui menjadi 40 tahun. Karena mereka tidak menggunakan GPS yang sebenarnya. Sering sekali kita menggantikan GPS yang sebenarnya itu dengan perasaan kita, pendapat kita, kepandaian kita. Disitulah kita gagal. Mari perhatikan bagaimana kita hidup, yaitu arah hidup kita. Apakah kita bertumbuh ke arah Kristus atau ke arah keinginan-keinginan dunia ini? Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah kecepatan kita. Karena kita tahu bahwa tidak selalu kesempatan itu menunggu kita. Kita sudah tahu syarat untuk mati tidak perlu sakit ataupun tua. Syarat untuk menjadi orang yang miskin tidak selalu karena keturunannya memang di keturunan orang miskin. Tapi sering sekali karena kita tidak menjaga tempo hidup kita. Kalau tadi GPS, sekarang kita perlu menjaga temponya. Jangan malas, kerjakan bagian kita. Atur temponya. Jangan seakan-akan waktu ini selalu ada. Tidak selalu ada waktu ini, saudaraku. Sehingga kalau hari ini Tuhan berikan kita waktu, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Alkitab tadi berkata, janganlah seperti orang bebal, tapi jadilah seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Di samping daripada waktu kita terbatas, tapi hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kehidupan semakin hari semakin berat, di mana semakin susah saudara mendapatkan orang-orang yang mau menolong saudara. Jadi kita tidak bisa lagi hanya sekedar berharap kalau aku nggak punya nanti akan ada orang lain yang menolong. Mungkin ada orang tuaku yang menolong. Tidak, saudaraku. Itu bukan mental orang percaya. Tetapi orang percaya, dia menggunakan tangannya, menggunakan kakinya, menggunakan hikmat-hikmatnya. Semua yang Tuhan sudah berikan, dia akan pergunakan itu untuk menunjukkan hidupnya adalah hidup yang diberkati Tuhan. Untuk menunjukkan kepada dunia, anak Tuhan diberkati Tuhan. Jadi yang pertama, saudara tahu, pergunakan GPS dengan baik. Yang kedua, pakailah tempo yang tepat. Jangan bermalas-malasan. Tapi juga tidak perlu selalu berburu-buru. Tidak ada gunanya juga. Semuanya dikerjakan dengan buru-buru. Temponya harus diatur. Ibarat bermain musik, saudaraku, tempo itu penting sekali. Dan biasanya pemain musik menggunakan metronom untuk menjaga tempo. Metronom saudara apa? Metronomnya mestinya adalah janji-janji Tuhan. Tuhan berkata dia tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun berlambat-lambat, nantikanlah itu. Metronom kita apa? Yang penting aku kerjakan bagianku. Selebihnya Tuhan akan bertindak.
tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, ketika firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ini mengandung bahwa perhatikanlah bahwa waktu kita hidup ada batasnya. Kita hidup di dunia ini sangat terbatas. Hidup di dunia ini bukan tujuan akhir, tetapi ada kehidupan yang lain yang jauh lebih penting. Oleh sebab itu, ketika dia berkata perhatikan bagaimana kamu hidup, maka perhatikan kemana hidup saudara paling cenderung saudara arahkan untuk mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, atau mendapatkan segala yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Saudaraku, jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi banyak ngengat, tapi kumpulkanlah harta di surga. Firman Tuhan yang lain berkata, kita cuman berkemah di bumi. Jangan habiskan waktu hanya membangun kemah yang sementara di bumi, tapi tidak punya kemah yang kekal di surga. Suatu saat kelak, semua kita diundang untuk tinggal bersama dia di kekekalan. Kekekalan itu ada dua. Neraka yang kekal atau surga yang kekal. Perhatikan bagaimana engkau hidup, maka itu akan menentukan akankah engkau ada di dalam neraka yang kekal atau surga yang kekal. Ingat, perhatikan GPS saudara, perhatikan tempo saudara, perhatikan tujuan ataupun terminal akhir saudara. Itu menunjukkan apakah kita orang-orang yang arif dan bijaksana menjalani hidup ini. Tuhan kiranya terus memberikan hikmat-hikmat kepada kita. Shalom.